Baik, selamat pagi. Sampai jumpa di acara tips ngulik tips bersama Yayasan Aurika dalam rangka memperingati Hari Pendengaran 2022. Baik, kali ini kita sudah masuk hari keberapa ya? Kalau nggak salah kita sudah masuk di hari ke-8. Nah, halo Mama Amin, selamat bergabung. Nah, kali ini kira-kira siapa ya yang sudah melihat video reels yang sudah kita bagikan di akun IG Yayasan Aurika? Nah, mungkin kalau misalnya ada yang belum lihat, bisa dilihat dulu kira-kira hubungannya apa sih sama pembahasan kita kali ini, ya kan? Nah, mungkin sambil menunggu viewers ya, baru satu yang baru bergabung, Mama Ami. Terima kasih sudah bergabung lebih cepat. Mama Ami boleh banget loh kalau misalnya mau kasih komentar, mungkin mau menyampaikan sesuatu. Nah, nanti akan saya bantu bacakan supaya nanti kalau misalnya video ini tersebar ya kan, nanti bisa membantu banyak orang di luar sana. Terima kasih Mama Astri sudah bergabung. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa nanti kita akan ada full live IG selama 1 bulan. Jadi setelah kemarin di hari ketiga kalau nggak salah ya, ketemu dengan saya di hari libur, tanggal merah. Nah, tetap semangat, banyak sekali yang hadir, terima kasih. Sekarang kita akan ketemu lagi dengan saya. Nah, nanti di penghujung Maret kira-kira mungkin akan ketemu saya lagi. Jadi saya harap semuanya tidak bosan. Terima kasih Bunda Mary, Bu Warda, terima kasih sudah bergabung. Nah, selain saya nanti akan ada rekan-rekan praktisi lainnya, akan ada rekan-rekan sejawat dan juga ada distributor, kemudian ada dokter. Nah, nanti para mamah, para papa tentu boleh banget untuk ngikutin live IG ini. Nah, terus gimana ya? Misalnya untuk membagikan informasi yang sangat bermanfaat ini tentu boleh banget. Jadi kita kan ada distributor, ada dokter ya. Jadi mungkin banyak banget tips-tips yang bisa kita dapatkan di situ. Dek, selamat bergabung sama Tiwi. Nah, masih berhubungan dengan video reels yang dibagikan sebelumnya. Nah, jadi untuk para penonton, para viewers yang belum melihat, mungkin nanti bisa setelah live IG ini dilihat apa sih kira-kira hubungannya, seperti itu. Nah, sebelumnya udah tahu belum nih hari ini kita mau bahas tentang apa? Kira-kira tentang apa ya? Kalau saya kasih bocoran sedikit, jadi di video itu, di situ nanti ada beberapa cuplikan-cuplikan yang kami ambil. Dimana video itu kami ambil ada yang jauh sebelum pandemi dan ada yang sesudah pandemi. Nah, di situ kita bahas ada foto anak-anak kecil, kemudian ada yang sudah besar. Di situ nanti ada videonya Ashila, dan nanti di awal saya kasih bocoran sedikit, Ashila nanti akan mengisi di live IG ini. Nah, nanti buat para mama, buat para papa, kira-kira yang galau, aduh gimana ya anakku nanti kita akan live IG bersama Ashila. Nanti kita akan dapatkan kira-kira apa ya, Ashila gimana ya gitu. Nah, masalah auditory verbal terapi, saya rasa mungkin mama papa sering mendengarnya ya, dan juga menyerempet sedikit tentang intervensi dini. Nah, saya rasa juga kita sudah sering sekali mendengar tentang intervensi dini. Intervensi dini yaitu tindakan atau mungkin apa ya, yang kita lakukan secara cepat, secara sedini mungkin kita lakukan. Nah, di situ kalau di video yang sebelumnya di post, nah itu sudah ada video tentang anak-anak di mana dia sudah diintervensi mulai dari kecil, kemudian sekarang sudah besar. Kebetulan di video itu ada video yang sudah besar, kemudian anak-anak sudah bisa menjalani kehidupannya secara mandiri. Nah, kenapa harus intervensi dini? Nah, kenapa ya kok intervensi dini lagi, kenapa? Ya karena intervensi dini itu memang harus dilakukan. Nah,
Kenapa ya? Karena intervensi dini semakin dini kita lakukan, semakin cepat kita lakukan, nah maka kita akan bisa mengejar ketertinggalan anak-anak kita semakin cepat, ya kan? Karena gini, kalau misalnya kita melakukan intervensi secara dini dengan usia yang masih sangat dini, masih kecil, itu kira-kira perkembangan otak anak-anak kita masih sangat cepat sekali, masih plastis ya, masih bisa berkembang, masih plastis, masih mudah. Jadi kita mau mengajarkan apa, nah itu secara perkembangan otak anak-anak kita sangat hebat. Makanya kenapa kok harus intervensi dini. Nah, mama papa di sini mungkin yang sudah sering mendengar intervensi dini. Nah, intervensi dini ini merupakan salah satu dari 3 pilar yang harus ada di FET. Nah, nanti yang 2 pilar kira-kira apa ya? Sudah ada 1 pilar nih, yaitu intervensi dini. Nah, nanti untuk yang 2 pilar, nah mama papa boleh nih, makanya jangan sampai ketinggalan untuk ikut live IG kita. Kenapa? Karena nanti 2 pilar ini akan tersirat di dalam live kita yang lain. Nah, nanti kalau mungkin ada yang bisa menemukan, boleh kasih komentar di sini kira-kira apalagi ya yang harus dibutuhkan selain intervensi dini supaya di dalam FET itu kita bisa mencapai perkembangan anak secara optimal. Selamat datang Andiani, Bu Nur, Bu Umu, terima kasih yang sudah bergabung hingga saat ini. Nah, baik. Oke, saya lanjutkan. Berbicara tentang intervensi dini, itu artinya berbicara tentang penanganan anak-anak kita mulai dari kecil. Nah, mulai dari kecil kita gimana ya, kalau jadi orang tua memang kita harus menjadi pembelajar yang baik, seperti sapaan Bapak Sri Gutomo kemarin kalau tidak salah, selamat datang untuk para pembelajar baik. Nah, kita harus menjadi pembelajar sebagai orang tua. Kita harus tahu anak-anak itu butuhnya di mana, kita harus menjadi orang tua cerdas. Oh, anakku ternyata seperti ini. Kita harus cepat sadar dan cepat-cepat untuk mencari solusi. Nah, kenapa? Karena kembali lagi, apabila anak-anak kita misalnya mengalami hambatan nih, kita baru di usia 6 bulan misalnya, kita udah tahu ya, usia 6 bulan seperti Asyila itu dia di usia 6 bulan sudah mendapatkan intervensi, sudah melakukan memasang cochlear implant, memasang CI. Nah, itu di usia 6 bulan. Ketika kita sudah mulai melakukan intervensi di usia yang sangat kecil, nah, apabila anak-anak kita mengalami keterlambatan perkembangan, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Nah, nanti anak-anak kita itu bisa mengejarnya dengan sangat cepat. Kok bisa ya dengan sangat cepat? Ya, karena kembali lagi di usia yang masih sangat kecil, anak-anak kita memiliki perkembangan otak yang sangat cepat, memiliki otak yang plastis, sehingga mereka sangat mudah untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Nah, ini ada permintaan bergabung dari Mama Umu. Oke, terima kasih Mama Umu. Ini antusias sekali nih sampai minta bergabung. Ya, selamat bergabung untuk yang lainnya. Ini banyak sekali. Mungkin kalau ada yang mau kasih komentar, memberikan curhatan, mungkin pengalamannya bagaimana, boleh banget mau dituliskan di kolom komentar, ditambahkan komentar di pojok sebelah bawah. Nah, itu kan ada tambahkan komentar, nanti mama papa bisa ketik tuh di situ, share pengalamannya, kemudian nanti akan saya bantu bacakan, sehingga nanti kalau misalnya ada mama papa di luar sana yang sekiranya membutuhkan aku harus gimana ya, terus kemudian bisa lihat video kita, mungkin insya Allah bisa sangat membantu. Nah, oke, kembali lagi, kenapa harus intervensi dini? Kenapa ya? Mohon maaf, terjatuh HP saya. Nah, kenapa ya harus intervensi dini? Nah, karena kalau kita mengintervensi dini, itu biasanya anak-anak kita itu akan menunjukkan hasil yang memuaskan, karena dia bisa mengejar ketertinggalannya dari anak-anak lain. Misal nih, di usia 6 bulan
Di usia 6 bulan biasanya kalau kita melihat anak-anak kita yang pada umumnya, mereka di usia 6 bulan itu sudah bisa babbling, ya kan? Mereka sudah mulai chewing. Nah, di situ kalau misalnya kita sudah melakukan intervensi mulai dari kecil, kita sudah tahu, oh, anakku begini nih. Wah, kita harus cepat-cepat lakukan tindakan apa ya yang harus dilakukan. Nah, di situ anak-anak kita ketika sudah mendapatkan teknologi pendengaran yang tepat, nah, anak-anak kita otomatis akan mendapatkan input. Nah, input yang baik akan membuat perkembangan otak semakin baik. Sehingga kalau misalnya di usia 6 bulan anak tersebut sudah waktunya babbling tapi belum babbling, kemudian kita berikan teknologi pendengaran yang tepat, nah anak itu sudah mendapatkan input kan? Dia akhirnya bisa mengejar, belum tertinggal terlalu jauh kalau dari sisi perkembangannya, dan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat video yang sudah kita bagikan di Reels. Nanti itu akan memberikan hasil yang baik. Nah, tentunya hal itu banyak faktor juga yang mempengaruhi ya. Bisa dari segi kognisi juga, kemudian lingkungan yang mendukung. Jadi banyak sekali. Sehingga nanti kira-kira apa aja yang harus dilakukan selain intervensi dini, selain teknologi pendengaran yang tepat, kira-kira apa lagi ya. Nah, nanti Bapak Ibu, Mama Papa bisa ikutin live Instagram kita, sehingga nanti gak dapat sepotong-sepotong gitu. Karena sesuai tema kita pada pengeringatan hari ini, yaitu kembali anak melihat secara holistik keseluruhan. Nah, baik. Karena secara keseluruhan saya kasih bocoran sedikit, nanti di akhir kita juga akan ada live IG bersama kampus-kampus. Nah, nanti mungkin untuk mama papa yang anaknya sudah besar-besar, kemudian sedang merencanakan masa depannya anak-anak, mungkin gimana ya, anakku harus gimana nanti kalau sudah besar, mungkin mau kuliah di mana, pendidikannya seperti apa gitu. Baik, kita kembali lagi ke intervensi dini, yaitu penanganan tindakan secara dini, mulai dari anak-anak di usia yang sangat kecil. Nah, baik. Kalau kita melihat tentang intervensi dini, kita pasti akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Nah, mungkin bagi mama papa yang sudah memiliki putra putri ya, di situ kita bisa lihat bedanya anak kecil sama anak yang sudah besar ya. Sekarang kita bedakan. Kalau misalnya anak yang sangat kecil, kita sudah mulai sadar, kita sudah menerima, oh ya, anakku harus diberikan pelayanan seperti ini, oh dia harus diberikan program seperti ini, oke, aku akan pergi ke sana. Nah, kalau misalnya kita sudah seperti itu, kenapa kok harus sangat dini? Itu memberikan banyak sekali manfaat. Pertama, anak-anak yang masih kecil itu masih bisa kita kendalikan. Nah, kita bedakan dengan anak-anak yang usianya sudah besar. Anak-anak yang usianya sudah besar, kalau misalnya kita, ayo duduk sini main, kita kan harus kayak marah-marah dulu gitu ya. Kadang ada anak-anak yang seperti itu. Tapi kalau mereka kita beli intervensi mulai kecil, nah kita akan lebih mudah untuk mengendalikan mereka dari mainan misalnya. Nah, kita bisa sambil bermain, kemudian kita masukkan input-input bahasa, kemudian kita mengerjakan PR. Mungkin orang tua yang sering ikut FVT pasti sering ikut PR, dapat PR ya dari terapisnya. Nah, kita akan lebih mudah kalau anak-anak kita masih kecil. Kemudian kita juga bisa sambil bermain ke anak-anak kita ya kan. Jadi anak-anak itu nggak akan merasa, oh, aku sedang belajar. Nah, tapi dia merasa aku happy, aku sedang bermain. Nah, pasti yang seperti itu anak-anak lebih masuk ya belajarnya. Itulah perbedaannya kalau intervensi diberikan dari kecil dan apabila diberikannya ketika mereka sudah besar. Tapi terus misalnya gini, nah kalau ternyata baru bisa ketika usianya besar, apakah salah? Nah, semakin cepat semakin baik. Nah, memang idealnya kita mengintervensi sejak anak-anak usianya kecil.
Namun jika memang ada beberapa kendala, maka semakin cepat semakin baik, dan kita harus selalu optimalkan program-program, kita optimalkan tindakan-tindakan yang kita optimalkan, intervensi yang tepat untuk anak-anak, sehingga orang tua biasanya juga tidak bisa bekerja sendiri. Saya pun sebagai praktisi pun tidak bekerja sendiri, saya juga bekerja sama dengan para dokter. Misalnya anak-anak itu kan misalnya habis dari dokter, mereka kan membawa hasil. Nah, itu hasil sangat bermanfaat bagi kami. Itu kami lihat, kami baca. Oh, dari situ kita bisa mengobservasi. Sehingga memang tidak harus bekerja sendiri. Lah, nanti gimana dong? Nah, nanti saya yakin sih mama papa di sini, terutama pembelajar yang baik, pasti tahu harus kemana. Cuman mungkin bagi yang masih baru bergabung, mungkin bisa saya sampaikan, kita bisa ke dokter, kita bisa ke audiologis, kita bisa ke para praktisi, kemudian kita bisa ke para guru yang mengerti, seperti itu, pendidik yang mengerti. Biasanya mungkin kalau pendidik yang biasa berkecimpung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi kita harus benar-benar tahu, maksudnya jalurnya memang benar mengerti gitu. Oke, kita lanjut lagi tentang intervensi dini. Nah, kembali lagi, kalau misalnya kita mengintervensi dini anak-anak kita waktu masih kecil. Jadi satu, mereka lebih senang belajar ya kan, karena sambil bermain. Nah, kemudian dua, ketika masih anak-anak, masih kecil, kemudian kita memberikan masukan-masukan, kita intervensi sedini mungkin. Nah, itu nanti apa yang masuk itu tentu akan ditanam oleh otak. Dan kalau misalnya mama papa sering mendengar, nah, otak anak-anak itu ketika usianya masih kecil, mereka akan berkembang sangat pesat. Saraf-saraf itu akan bergabung sangat cepat. Nah, itulah kenapa kok harus intervensi dini. Karena itu tadi, saraf-saraf kita nih cepat banget. Nah, kalau mama papa sering dengar di situ ya, sehingga kalau kita mau kasih sesuatu, nah, mereka akan lebih cepat untuk mengasosiasikannya. Oh iya, jadi dia bisa seperti itu. Misalnya nih, gini, aduh, usia 6 bulan nih, anaknya udah diintervensi dini, terus tiba-tiba misalnya mau mengenalkan mobil gitu ya, mobil brem, tapi dia belum bisa ngomong brem ya. Tidak harus langsung bisa ngomong, karena anak-anak kita pasti memproses. Nah, proses itu adalah hal yang penting juga, dan itu juga harus kita perhatikan. Nah, karena proses ya, tidak bisa langsung instan. Jadi selain pilar-pilar yang harus kita penuhi, selain intervensi dini, selain teknologi, selain lingkungan, nah, kita juga harus menghargai proses, karena itu pasti bukan semudah membalikan telapak tangan ya. Saya rasa juga mama papa yang berpengalaman di sini pasti juga tahu ya. Selamat datang Bapak Yo. Sebelumnya Pak Yo, apakah suara saya terlalu pelan? Nanti kalau misalnya terlalu pelan, mama papa boleh nuliskan di situ, karena di sini saya agak jauh sedikit dari handphone. Oke. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi nih. Kenapa kok harus anak-anak ya? Nah, saya rangkum lagi ya. Kalau anak-anak itu geraknya masih terbatas. Nah, kemudian masih dengan bermain, mereka happy ya kan. Kalau misalnya anak-anak pasti masih senang bermain. Misalnya lagi main bola gitu kan. Ayo tendang bola, tendang bolanya, ditendang. Kemudian kalau masih anak-anak banget gitu kan, misalnya masih, oke, terima kasih Pak Yo. Misalnya masih anak-anak banget, kita juga bisa loh kalau mau memberikan intervensi sambil ditimbang gitu, ya kan. Kalau masih anak-anak sambil minum susu misalnya, kalau masih kecil kan masih bisa kita timbang ya, sambil minum susu. Sambil minum susu, kemudian kita bilang, oh adik minum susu biar kuat, biar tumbuh besar, susunya enak. Nah, kita tetap bisa memberikan input. Nah, pasti lebih gimana ya? Mungkin mama papa di sini kira-kira lebih gampang sambil anak itu diam, bisa kita timang-timang, atau mungkin sambil lari-lari. Karena biasanya kalau anak yang sudah besar gitu kan, dia kalau sudah besar biasanya sih
lebih suka main sama temennya, ya kan? Udah 9 tahun misalnya, dia pasti sudah senang bermain dengan teman, kemudian sudah senang main ke sana, main ke sini. Dia juga sudah biasanya mulai punya pilihan ya. Anak-anak yang udah gede itu, kalau kita kasih ini, dia nggak mau nih, maunya main yang ini. Itu kalau sudah besar. Dengan kalau masih anak-anak, masih kecil, nah kita mungkin lebih bisa mengendalikan anak-anak kita. Baik. Nah, kemudian terus kalau misalnya kita menjalankan dengan happy, ya kan, kalau misalnya sama anak-anak, kemudian apa namanya, kita memberikan suatu input ke anak-anak kita, kemudian kita merasa happy, anak-anak merasa happy, nah itu biasanya akan terkenang. Nah, mungkin bisa juga sih kita sambil menilik kira-kira kenangan apa di waktu kecil mama papa yang masih tersimpan saat ini. Nah itu pasti ada. Kalau saya sih juga ada waktu itu masih kecil, saya sendiri ya, waktu masih kecil gitu, yang masih teringat sama saya, di ingatan saya waktu masih kecil suka banget bermain di sawah. Nah, saya suka sekali bermain di sawah. Di situ saya banyak dapat pengalaman, mengenal padi. Kemudian kalau misalnya mama papa tahu tuh apa namanya, bapak pucung. Nah, ketika saya masih kecil dengan perasaan yang gembira diberikan pembelajaran di situ langsung di lapangan, saya saat itu tidak merasa sedang belajar, tidak tahu. Dan ketika saya masuk SD, kemudian di situ waktu itu masih ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Dan waktu saya masih anak-anak, saya masih ingat waktu itu belum tahu namanya apa. Ketika saya SD, disitu ditampilkan gambarnya. Oh, ternyata namanya Bapak Pucung. Nah itu masih banget terekam di otak saya, di memori saya, di kenangan saya itu masih ada. Jadi ketika saya sedang bermain, saya kebetulan sawahnya itu kebetulan dekat dengan ini ya, bandara, saya bisa melihat pesawat di situ, masih sangat terkenang. Nah itulah kenapa kok intervensi dini, karena kalau misalnya anak-anak kita masih kecil, kemudian kita berikan input, ya kan, pasti ada PR di situ dari terapis. Kita berikan input, kemudian kita laksanakan dengan baik, dengan kegiatan yang sangat menyenangkan, dengan bermain. Nah, di situ anak-anak akan merasa happy. Saya sendiri kalau merasa happy, saya pasti akan teringat. Seperti yang sudah saya bagikan tadi, pengalaman saya ketika masih balita. Saya ingat banget waktu itu masih balita dan masih banget terkenang sampai sekarang. Nah, itulah kenapa kalau anak-anak kita intervensi sejak kecil, kemudian kita berikan input bahasa mulai dari dini, mulai dari kecil dengan aktivitas yang menyenangkan. Nah, itu pasti akan lebih mudah tersimpan oleh anak-anak kita. Nah, ini untuk yang baru bergabung, Bu Galuh sama Bu Rumah Ernanda, selamat bergabung. Itu sangat menyenangkan, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan itu pasti akan lebih mudah terekam oleh anak-anak kita. Meskipun juga tidak memungkiri kadang hal yang tidak enak mungkin buat kita sedih itu juga terekam ya, tetapi dengan perasaan yang menyenangkan, happy, nah itu anak-anak akan lebih mudah, misalnya akan lebih mudah menyimpan, akan lebih mudah terpatri. Nah, apalagi kalau itu adalah suatu hal yang bermakna. Misal ya, saya misalkan saja ketika mendapatkan PR untuk mengenalkan susu, misalnya susu kita kenalkan, kemudian kita sembunyikan gitu kan ke anak-anak, tapi anak-anak nggak tahu nih kalau kita sembunyikan susunya. Kemudian kita cari, waktu dia pengen banget minum susu, ya kan, terus kita cari-cari, aduh di mana ya susunya, di mana gitu kan. Nah kemudian tiba-tiba aja kita iseng taruh di atas gitu kan, di atas tempat yang tidak mungkin dia tahu, kita taruh di atas. Oh ternyata susunya ada di atas. Nah kemudian si anak itu merasa lucu, merasa senang. Nah di situ dia akan terpatah, oh iya susu. Nah sebuah kata itu, input bahasa itu pasti akan direkam oleh anak karena dia merasa senang. Nah kalau senang biasanya akan lebih mudah untuk diserap. Mungkin beda lagi kalau misalnya anak itu sedang jengkel ya, moodnya lagi nggak baik nih.
lagi kesel, dia pengen nangis, pengen marah. Nah, itu pasti biasanya nih ya, kalau misalnya saya lagi sesi sama anak-anak gitu kan, misalnya dia lagi bad mood gitu kan, nah dia tuh pasti lebih banyak berulah gitu daripada duduk tenang gitu. Pasti dia lebih banyak berulah. Jadi emosi ini sangat penting ketika anak-anak merasa bahagia, ketika mereka merasa happy, merasa senang. Nah, jadi mereka lebih mudah. Gimana dong mereka merasa bahagia, merasa happy, merasa senang? Nah, biasanya dengan bermain, sehingga anak-anak itu nggak akan ngerasa bahwa sedang belajar. Padahal kita lagi ngerjain mereka ya. Padahal kan kita lagi ngajarin anak-anak gitu kan, lagi kasih masukan input bahasa ke anak-anak, tapi mereka nggak sadar itu karena mereka merasa happy. Dan itu bisa terjadi juga kalau misalnya kita memberikan intervensi secara dini. Nah, oke. Tadi sudah intervensi dini, kemudian kita bisa memberikan input dengan anak-anak yang masih ditimbang ya kan. Nah, itu juga masih ada hubungannya dengan yang lain loh Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita yang masih kecil itu kan masih bisa dalam jangkauan kita ya. Misalnya dia pergi gitu kan, kita dudukin lagi. Nah, kita keluarin tenaganya mungkin juga nggak akan terlalu besar dibandingkan dengan anak-anak yang sudah besar, dia kabur gitu kan. Kemudian kita harus pasti mengeluarkan tenaga dan usaha yang lebih besar. Tapi kalau masih anak-anak, kita lebih bisa untuk mengendalikan. Jadi kalau anak-anak itu kan pastinya pemula ya, pastinya juga dia mendengarnya masih awal-awal. Nah, kalau awal-awal di sini pasti ada yang namanya kita harus dekat, jaraknya harus dekat. Nah, jaraknya harus dekat. Kalau misalnya kita lakukan intervensi dini sejak anak-anak kecil, kita bisa mengatur itu dengan mudah, sehingga kalau misalnya kita mau ngasih masukan apa gitu kan, kita bisa dengan jarak yang dekat dengan anak. Nah, dengan jarak ideal ya. Nah, dengan jarak yang itu otomatis bahasa yang ditangkap oleh anak melalui teknologi pendengarannya itu akan lebih jernih. Nah, input yang lebih jernih, lebih jelas. Nah, itu pastinya juga akan memberikan efek yang positif. Begitu. Beda lagi kalau misalnya anak udah gede, dia kabur atau mungkin dia agak menghindar, mungkin kadang secara nggak sadar jaraknya juga agak lebih jauh ya kan. Nah, dengan jarak yang agak lebih jauh itu otomatis suara yang didengar tidak sejelas apabila kita menggunakan jarak yang ideal. Dan jarak yang ideal itu akan lebih mudah kita dapatkan ketika anak-anak masih kecil karena jangkauannya masih jauh. Selain jarak yang ideal, sebenarnya banyak sih strategi-strateginya apalagi. Nah, mungkin mama papa di sini yang membutuhkan, kita biasanya ada istilah namanya kelas FET online, jadi mungkin bisa membantu. Saya bukan promosi ya di sini, saya hanya membagikan informasi. Mungkin di sana ada teman-teman atau mungkin tahu gitu tetangganya atau apa. Oh ini loh, kami ada yang namanya kelas FET online. Jadi nanti di situ selain strategi, kemudian selain pilar-pilar, selain intervensi dini itu butuh apa lagi ya? Apalagi yang harus dilakukan nanti bisa dipelajari di situ. Nah, oke. Kembali lagi ke intervensi dini dengan jarak yang ideal. Nah, dengan jarak yang ideal, kemudian dengan aktivitas yang menyenangkan, nah, kemudian dengan plastisitas otak yang masih sangat baik, nah itu kan harapannya bisa memberikan mengoptimalkan perkembangan anak-anak kita. Nah, harapannya seperti itu. Nah, itu sangat mungkin terjadi Bapak Ibu. Nah, kita kan sebagai orang tua, sebagai praktisi juga, kita pasti berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu bisa saja terjadi perkembangan anak semaksimal mungkin. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah melihat video yang kita bagikan, nah di situ ada Sheila, di situ dia sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Dia bisa bahasa Inggris, kemudian dia di sana bercerita bahwa dia dari Pulau Madura kemudian ke Surabaya. Nah, pasti di Madura itu juga ada bahasa lain selain bahasa Indonesia, dan di situ dia juga bisa memahami. Itu sangat luar biasa.
Dan dia kebetulan diberikan intervensi secara dini. Dia bercerita di situ bahwa dia menggunakan CI mulai dari 6 bulan. Nah, 6 bulan dia pakai CI. Kemudian kemudian dia di usia mungkin sekitar SMP gitu, dia baru melakukan 2 implan. Nah, nanti gimana lengkapnya? Ya? Nah, nanti jangan sampai ketinggalan. Kita akan ada live sama Ashila. Oke, saya hanya kasih sedikit saja. Halo, selamat bergabung untuk yang baru bergabung, untuk Bu Citra, Bu Tuti, Bu Eri, dan Mama El Fatih, selamat bergabung. Nah, Mama El Fatih ini juga salah satu praktisi di Yayasan Aurika. Nanti kita juga akan berjumpa dengan Mama El Fatih. Ya, Mama El Fatih mungkin kita kenal dengan Bu Eli. Nah, nanti kita akan juga ngobrol-ngobrol juga sama Bu Eli di situ. Halo Bu Eli. Terima kasih udah gabung sama kita di live hari ini. Nanti kita yang akan bergabung di live-nya Bu Eli. Nah, oke, kembali lagi ke intervensi dini. Nah, selain anak-anak itu, kalau di intervensi dini kita bisa memasukkan, menginput dari bermain, kemudian menginput dengan jarak yang dekat, kita lebih bisa mengendalikan lingkungan, mengendalikan suasana belajar yang cocok. Nah, kita juga bisa melatih konsentrasinya. Nah, jadi hai Bu Eli. Terima kasih udah gabung, pakai love juga. Oke, kita juga bisa melatih konsentrasi anak-anak dari dini. Nah, konsentrasi yang bagaimana ya? Anak-anak kita yang baru menggunakan teknologi pendengaran, nah tentu itu adalah hal yang baru ya. Kalau misalnya mengulas sedikit, dan mungkin mama papa di sini pasti sudah tahu, anak-anak itu sudah mulai mendengar kita gitu. Sejak dalam kandungan ya, kalau tidak salah itu sudah bisa mendengar. Nah, tapi itu tidak terjadi dengan anak-anak kita yang mengalami hambatan pendengaran. Nah, sehingga ketika kita melakukan intervensi misalnya di usia 6 bulan, barulah 6 bulan itu kemudian sudah dinyalakan, di switch on gitu ya, dia baru mendengarkan suara. Dan itu pastinya membutuhkan konsentrasi, karena konsentrasi itu tidak hanya melihat. Kalau misalnya kita selama ini membayangkan bahwa konsentrasi itu hanya duduk, melihat, memperhatikan guru. Nah, tapi itu sebenarnya ada hal lain loh, selain melihat, selain duduk. Kalau sebagai contoh ya, kita lagi ada di kelas nih. Sebagai contoh kita lagi ada di kelas. Kemudian ada guru yang menjelaskan. Ketika ada guru yang menjelaskan, selain kita melihat gurunya, terkadang kita pasti juga mendengarkan apa yang dijelaskan oleh sang guru, ya kan? Kita juga konsentrasi untuk mendengar. Sedangkan kalau kita tidak berkonsentrasi gitu kan, mendengar pasti mudah banget untuk menyerap bising noise gitu. Jadi teman-teman yang lagi ngobrol, lagi bercanda kan pasti ada, atau di luar kelas gitu lagi ada yang tutuk palu, ada yang pukul palu gitu kan. Nah, kita pasti mendengar itu. Tapi kalau kita konsentrasi, nah itu kita akan lebih fokus. Sama dengan anak-anak. Jadi kalau kita mengintervensi anak-anak dari dini, dari mulai kecil, mereka akan mulai terbiasa untuk mendengar. Mereka akan mulai aware, mereka terlatih lebih awal. Dan mereka akan terlatih lebih awal ya. Jadi misalnya kalau ada suara gitu kan, kita harus kenalkan kan, mulai dari kecil kita kenalkan, dia aware, dia peduli dengan suara, dia tahu kalau ada suara. Nah, di situ otomatis penyesuaian anak-anak kita itu akan lebih lama. Nah, coba mungkin dibandingkan ketika anak mulai mendengar dari usia 6 bulan, kemudian dibandingkan dengan anak-anak yang baru mendengar di usia 5 tahun misalnya ya, 5 tahun, 3 tahun yang lebih besar, itu pasti akan berbeda. Nah, walaupun tidak memungkiri nanti hasilnya mungkin bisa sama, tergantung dari anak-anak ya, karena perkembangan anak-anak kembali lagi
itu berbeda-beda karena mungkin dia kognisinya bagus, kemudian dia bisa, nah seperti itu. Tapi kalau dilakukan intervensi dini, nah itu dia akan lebih terlatih tentunya untuk mengejar ketertinggalan. Itu pasti juga jauh lebih pendek. Nah, ibaratkan aja kita lagi lari, teman kita jarak 1 meter dengan jarak 1 kilometer, tentu kita akan lebih mudah untuk mengejar yang 1 meter kan daripada yang 1 kilometer karena lebih jauh gitu. Pasti effortnya juga lebih besar. Nah makanya itu kenapa kok harus intervensi dini, kenapa kok harus kita mengintervensi anak-anak sejak kecil, karena itu akan memudahkan anak-anak kita untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, kalau sebelumnya di warna-warni pensil saya sudah menyampaikan bahwa ada milestone tahap perkembangan. Nah, anak-anak akan lebih mudah untuk mencapai itu jika kita melakukan intervensi secara dini. Kenapa? Karena ketimpangan yang terjadi itu bisa dikejar anak lebih pendek, sehingga mungkin kalau anak-anak kita tidak ada masalah lain itu akan bisa saja sama, dia akan mengejar sama. Dan itu banyak sih faktornya, tidak hanya 1-2 ya Bapak Ibu. Bisa dari habilitasi keluarga, bisa juga dari teknologi pendengaran juga harus tepat selain itu ya. Nah, jadi banyak sekali faktornya. Tapi intervensi dini itu juga harus dilakukan karena itu tadi anak-anak akan lebih mudah untuk mencapai ketertinggalannya. Jadi bukan mencapai lebih mudah untuk mengejar. Dia ketinggalan apa itu dia akan lebih mudah mengejar kalau kita melakukan intervensi sejak anak-anak kecil. Nah, kira-kira di sini ada yang mau ini mungkin di sini saya lihat ada 11 orang, mungkin ada yang ingin berbagi cerita, silakan. Ini selamat bergabung untuk Mama Nungki. Halo Mama, terima kasih sudah bergabung. Nah, kemudian gimana ya caranya nih? Misalnya kan Mama Papa di sini pasti sudah pasti ada juga yang sudah memberikan intervensi kepada anak-anak ya. Saya yakin itu. Nah, kemudian gimana ya caranya? Misalnya kita sudah tahu nih. Kemudian untuk tetap memberikan informasi bahwa intervensi dini itu penting. Nah, Mama Papa di sini bisa banget untuk membantu menyebarkan informasi. Misalnya, Mama Papa sudah tahu nih bahwa intervensi dini itu penting. Nah, jadi misalnya ada teman, mungkin ada tetangga atau ada orang-orang yang kita sayang atau kita kenal, kemudian membutuhkan intervensi itu. Nah, Mama Papa mungkin bisa membantu kami untuk memberikan penjelasan kepada mereka, pengertian seperti itu. Nah, karena kalau dari pengalaman saya di situ, misalnya di sini ada anak yang diintervensi secara dini, oke, dia sudah. Kemudian kembali, karena biasanya di Aurika itu datangnya jauh-jauh ya, jauh, nggak hanya dari Surabaya. Kebetulan kami hanya ada di Surabaya. Kemudian anak itu datangnya dari jauh. Terus di tempatnya sana, mungkin di luar pulau gitu ya, di tempatnya sana, kemudian ada teman atau mungkin sahabat atau saudaranya yang mengalami hal yang sama. Nah, di situ akhirnya orang tua yang sudah dari sini, yang sudah kembali, itu membagikan cerita. Nah, itu kalau saya pribadi itu sangat membantu. Saya sangat merasa terima kasih gitu. Saya merasa terima kasih Mama karena sudah mau membantu untuk memberikan informasi sehingga anak ini tidak terlambat untuk mendapatkan intervensi seperti itu gitu. Jadi itu sangat sekali membantu. Nah, oke. Gak kerasa ya, saya ngomong sudah 10.41. Nanti kita akan berakhir di 10.45. Baik, kurang 4 menit mungkin saya bisa sedikit cerita tentang video itu ya. Saya akan sedikit cerita. Jadi di video yang sudah dibagikan sama admin akun Yayasan Aurika, di situ ada video anak-anak
yang itu hanya beberapa, jadi banyak anak cuman beberapa di situ, dan di situ ada Ashila yang diintervensi sejak usia 6 bulan. Nah kemudian dia di situ bercerita kurang lebih usia 3 tahun dia kembali, dan sekarang perkembangannya sangat baik sekali. Dan itu tidak bukan hanya intervensi dini saja ya yang berperan, tetapi pasti di situ saya yakin ada effort orang tua, ada usaha orang tua, kemudian ada hal-hal yang mendukung, karena pasti selain intervensi dini harus ada hal-hal yang menopang untuk mendukung dan memaksimalkan perkembangan anak-anak kita. Nah kemudian di situ juga ada videonya Aleta. Nah mungkin nanti kita akan bertemu lagi di video yang lain dengan Aleta. Mungkin nanti mama papa bisa lihat, bisa buka-buka akun, misalnya ketinggalan pengen lihat nih videonya, nggak apa-apa, dilihat aja. Nah di situ dia kebetulan juga bersekolah di sini karena di Yayasan Aurika kemarin juga ada sekolahnya. Kalau hari sebelumnya kita sudah bertemu dengan Bunda Lilis, di situ beliau menyampaikan bahwa di sini merupakan sekolah yang memberikan layanan inklusi. Di situ juga ada Aleta. Nah, Aleta juga perkembangannya kebetulan komunikasi bahasa sangat baik. Kita bisa lihat nanti di video ya, mama papa bisa boleh banget untuk melihat, menonton diulang-ulang, atau mungkin dibagi, di-share itu boleh banget. Nah, dibagikan, kemudian yang bertujuan untuk menginformasi dibagikan ke orang lain yang informatif, bisa memberikan informasi, boleh. Kita nanti setelah saya nanti akan ada lagi live. Nah, wah besok apa ya besok kira-kira. Nah nanti papa ini jangan sampai ketinggalan. Nanti sore dibuka, atau nanti sore nggak sempet, nanti malam dibuka lagi akun kami. Kira-kira besok live-nya tentang apa? Masih tentang penanganan anak-anak secara holistik. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau misalnya sepenggal, 2 penggal itu saja nggak cukup ya. Karena kita harus saling mendukung, ibaratnya lingkaran gitu kan. Kita harus saling menguatkan, semuanya harus ada. Gitu. Selamat bergabung Mama Fatma. Kita mau selesai nih tapi kalau Mama Fatma di sini ada yang mau dibagikan, boleh banget. Ketik-ketik apa gitu di kolom komentar, boleh. Nah, oke, baik. Banyak banget di sini yang mau bergabung. Tadi Mama Fatma sudah mau bergabung, tapi mohon maaf. Di sini ada Mama Eri yang juga mau bergabung video siaran langsung. Nah, nanti mungkin Mama papa yang lain yang misalnya mau share tapi tidak ada kesempatan untuk bergabung di live IG kita, mungkin nanti bisa di kolom komentar, atau mungkin bisa dengan ngetak kami dengan pakai hashtag, ngetek ya gitu. Jadi bisa pakai hashtag gitu kan, di tag kami, dikasih add gitu juga boleh. Jadi nanti mungkin setelah ini live nya akan diunggah. Nanti kalau mama papa mau ada yang dibagikan melalui komentar, boleh banget. Nah siapa tahu kan nanti dari komentar yang informatif tadi kemudian dibaca oleh orang, nah itu juga termasuk pembelajaran atau edukasi yang bisa kita berikan kepada orang tua lain, sehingga semoga video live ini juga bermanfaat. Nah terus tadi di awal saya bilang bahwa sebenarnya pilar di FIT ini nggak cuma intervensi dini, ada 2 pilar yang lain. Nah nanti kalau misalnya ada yang menonton dari awal sampai akhir kemudian ketemu nih pilar-pilar itu, nah boleh diketikkan di kolom komentar setelah video ini diupload. Oke, baik. Sudah 10.45. Nanti mama papa akan bertemu lagi dengan saya di akhir bulan. Bukan di akhir sih sebenarnya, tapi di pekan-pekan terakhir nanti akan ketemu lagi dengan saya. Semoga tidak tidak bosan ya. Semoga tidak bosan, dan kita masih ada live IG yang lain. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dicatat bahwa setiap hari di bulan Maret, selain hari Minggu ya tentunya, di bulan Maret pukul 10, jangan sampai ketinggalan. Banyak tips, banyak informasi, dan banyak hal-hal lain yang pastinya sangat bermanfaat, yang bisa dibagikan, yang bisa kita gunakan sendiri. Nah
itu pasti banyak sekali. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para viewers yang sudah setia tadi dari awal sampai akhir, dan para viewers yang sudah hadir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, selamat siang.